Ini baraya, barangkali di antara baraya ada yang punya kasus seperti saya nih. Kaki saya ini sebenarnya si kulit lapaknya ini halus, walaupun nggak halus-halus banget, soalnya kan pakai sepatu juga kalau ke kantor, pakai sepatu. Tapi ini aneh, di sini ini ada kayak pecah-pecah gini nih, pecah-pecah. Tapi kan kalau yang orang Sunda bilang roromehen itu kadang yang kasar ya, pecah-pecah di sini gitu kan, pecah-pecah dan kalau kena kulit kita bisa sakit. Kalau ini sih enggak tuh, ini cenderung lembut. Cuma ini nih masalahnya, di sini pecah-pecah. Terus yang bikin saya jadi masalah atau bikin jadi malu itu kalau misalkan sebelumnya saya jalan kaki di tempat atau di lantai yang agak kotor, atau pakai sendal gitu ya. Terus ketika akan sholat, jadi ketika sujud itu suka ada bekas-bekas hitam, jadi kesannya kotor banget gitu telapak kaki saya. Jadi setiap mau sholat itu saya biasanya pakai pakai sabun, terus digosok pakai sikat buat cuci pakaian, dan itu lumayan sangat melelahkan juga ya, masa harus setiap mau sholat harus digosok gitu. Nah, saya lihat di beberapa channel YouTube yang mengulas tentang obat yang bisa menghilangkan kapalan dan juga kaki pecah-pecah, yaitu ini nih, Tumitku. Saya beli di Tokopedia sekitar berapa, 20 ribuan nih. Ini tulisannya cairan obat luar Tumitku. Saya lihat di video-video orang yang review, kok mereka berhasil ya. Mereka berhasil, jadi yang pecah-pecahnya itu beberapa menit kemudian dia bisa digosok dan bisa lembut kembali. Duh, saya jadi tertarik juga. Makanya saya ikut-ikutan membeli obat cair ini dan akan saya praktekkan, dan juga saya akan share kepada baraya semua. Oke, kita buka. Di dalamnya ini ada ini si obatnya yang Tumitku ini. Gak tahu ini berapa cc kapasitasnya, saya gak terlalu kecil banget nih. Saya taruh dulu. Terus di dalamnya juga ada ini. Oh, ini buku petunjuk. Buku petunjuk. Oh, ini katanya, tentukan terlebih dahulu daerah kaki yang ingin dibersihkan dengan Tumitku. Pastikan kaki bebas dari luka. Setelah itu ambil kapas, kemudian potong secukupnya. Sesuaikan dengan besar daerah tumit yang akan dibersihkan. Basahi kapas tersebut dengan Tumitku sampai merata. Kemudian tempelkan kapas bagian tumit kaki yang pecah-pecah. Tambahkan lagi Tumitku ke kapas sampai kapas menjadi basah. Kemudian tunggu hingga 10-15 menit untuk kulit kapalan yang tebal, atau 5 atau 10-10 menit untuk kulit kapalan yang tipis. Oh, berarti saya yang tipis ya, yang 5-10 menit. Ambil kapas, kemudian langsung kerik dengan alat yang sudah tersedia sampai benar-benar bersih. Bisa diulang 2-3 kali untuk pengerikan sampai tumit menjadi bersih. Alat keriknya apa? Oh, ini ada nih. Alat keriknya seperti ini. Ada tulisan Tumitku juga nih di sininya, Tumitku. Nih ada tulisannya. Nanti kerik ini. Basuh dengan air bersih dan dapatkan tumit yang halus dan bersih. Gunakan lotion untuk perawatan sehari-hari sehingga tumit tidak kembali menjadi kasar dan pecah-pecah. Ini di sini buku petunjuk kertas petunjuknya. Sudah saya baca, dan sekarang saya akan ambil kapasnya. Nah, sekarang saya akan coba untuk di kaki yang sebelah kanan dulu ya. Nanti giliran yang kiri untuk yang selanjutnya. Jadi katanya ambil kapas sebelah sini, sebelah sini. Oke, berarti beberapa kapas ya. Ntar saya buka dulu. Kita cocok ke kapas. Kok agak gatal ya, agak gatal, agak bagus nih kalau di tangan. Harus segera langsung tempel aja, harus tempel, dan kita kasih lagi biar lebih rata.
Oh, dan ada baunya ya, baunya lumayan cukup tajam juga. Oke, kita ambil kembali kapas yang lain. Oke, dan sesuai petunjuk kita akan tunggu 5-10 menit. Sekarang pukul 9:03 dan kita tunggu 10 menit kemudian. Nah, ini baraya ternyata bisa ya. Bisa kita gosok. Ini jadi kayak ada jelly ya. Aduh. Bentar, saya harus pisahkan dulu nih. Ini kayaknya jelly dari obatnya dan bercampur dengan lapisan kulit luarnya. Ternyata bisa ya buat kaki yang tipis, buat kaki yang kulitnya tipis-tipis, pecah-pecahnya. Cuma sayang saya belinya cuma satu nih. Kalau buat kaki yang sebelah lagi kayaknya gak akan cukup obatnya. Jadi saya sarankan baraya yang beli obat ini jangan cuma satu ya, harus ya minimal 2 kayaknya. Apalagi ini kan tidak bisa sekaligus habis nih, harus prosesnya bisa sekali lagi. Tapi setidaknya di sini dapat ya, yang tadi pecah-pecah di sini dapat diangkat. Duh, saya ini harus beli lagi nih. Ternyata tidak bisa sekali, tapi harus berulang. Sekarang udah nggak ada. Ini yang ada masih ada sedikit lagi yang agak dalam. Harus diulangi lagi nih prosesnya nih, biar lebih sempurna hasilnya. Apa kita pakai yang tadi lagi ya? Gak apa-apa kali ya, kita pakai lagi. Kita pakai lagi di tempat yang lain. Kalau cairannya kurang kita tambahkan lagi. Atau mudah-mudahan nanti biar nggak dari awal, biar si cairannya agak awet, nanti saya akan pakai bekasnya ini ke kaki yang sebelahnya lagi dan cuma ditambahkan cairannya. Mudah-mudahan dengan cara begitu saya bisa kedua telapak kaki saya bisa diobati. Oke, sekarang udah 10 menit semenjak tadi saya menutup lapisan telapak kaki yang kedua kali. Nah, saya akan coba apakah bisa terkelupas dengan sempurna. Oke, kita yang agak bawah hese. Nah, bisa kelihatan gak baraya nih? Waduh, langsung keangkat. Nah, ini yang agak dalam nih. Oke. Oh, gelnya seperti ini nih. Coba yang sebelah atas. Jadi si cairan yang dari botol ini kalau udah didiamkan di atas permukaan kulit kaki ini ya, telapak kaki ini, dia berubah jadi gel si cairannya, dan dia melembutkan si permukaan telapak kaki kita sehingga si kulit yang tuanya yang kasarnya bisa terangkat. Nih kalau segini alhamdulillah ya udah
Sudah terlihat hasilnya, udah nampak. Cuma ini mungkin tidak bisa sekaligus sempurna 100%. Pertama, dikarenakan si cairannya saya harus pakai juga buat kaki yang sebelahnya lagi, yaitu sebelah kiri. Yang kedua, kalau misalkan sudah lebih dari 2 kali, takutnya ada iritasi ke telapak kaki saya. Soalnya kalau udah 3 kali takutnya terlalu keras atau gimana. Walaupun emang gak sakit ya, cuma kalau dikena telapak tangan itu agak pedih-pedih dikit. Nah, sebelah sini masih ada nih, soalnya belum dikasih cairan tadi. Tapi segini mah saya udah alhamdulillah ya, udah bersyukur dibanding dengan kaki saya yang sebelumnya. Nah, Baraya, setelah tadi bersih yang sebelah kanan, sekarang saya akan membersihkan telapak kaki saya yang sebelah kiri. Oke, setelah 10 menit kita akan lihat bersama bagaimana penampakannya. Ini nih bener licin ya, kayak dikasih jelly. Hehehe. Siap-siap, kita kretek. Nah, Wah, langsung terlihat jelly bercampur dengan kotoran telapak kakiku. Baiklah Baraya, jadi seperti itu ya video dari saya untuk saat ini. Ya, hasilnya seperti ini setelah tadi ditempelkan cairan tumitku. Ini prosesnya 2 kali baru bisa benar-benar hilang yang namanya yang tadi pecah-pecah. Alhamdulillah. Jadi saya sekarang kalau sholat berjamaah terus sujud nggak minder lagi. Jadi pede lagi nih sholat di saf terdepan. Dan ini yang kiri juga alhamdulillah sudah bersih juga. Dan saya informasikan Baraya, ketika setelah dibersihkan atau ditempelkan dengan tumitku, Baraya kan harus dibilas, dicuci pakai air biasa. Nah, Baraya harus hati-hati ketika mencucinya, soalnya ini seperti telapak kaki kita ini dikasih gel, jadi licin. Hati-hati ya. Nanti pas di kamar mandinya jangan sampai terpleset. Jadi alangkah baiknya bawa lap atau apa gitu ya, dibasahin dulu terus digosokin dulu ke kaki, baru dibilas. Kalau kayak tadi saya langsung ke kamar mandi terus saya bilas, hampir saja terjatuh. Soalnya licinnya kayak nginjek apa gitu, kayak nginjek gel. Nah, alhamdulillah Baraya tuh bersih. Jadi terima kasih nih tumitku. Nanti link pembeliannya saya akan kasih di deskripsi. Banyak, cari aja di Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau apa. Tumitku aja, pasti banyak. Dan harganya juga bervariasi tergantung toko yang menjualnya. Jadi sekali lagi Baraya,
Video ini saya buat dikarenakan ya saya senang berbagi aja dengan Baraya apa yang saya alami sehari-hari yang sekiranya ada informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi saya apa salahnya untuk berbagi atau sharing kepada Baraya semua. Soalnya saya juga dapat informasi ini ya dari channel YouTube orang lain juga gitu. Jadi ya kita berbagi aja ya, kita berbagi kebaikan dengan saudara-saudara. Sekian dulu dari Kang Jayus untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.